Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita semua sudah memasuki Ramadan pekan kedua. Anak yang dirahmati Allah, semoga di pekan kedua ini serangkaian ibadah kita, serangkaian amal ibadah kita mendapatkan balasan pahala di sisi Allah SWT, sehingga pada bulan Ramadan ini kita tidak tergolong dalam orang yang merugi. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini izinkan Ustadz ingin berbagi sedikit pesan untuk kita semua. Tidak hanya untuk kalian, namun juga untuk diri Ustadz, untuk saudara Ustadz, untuk keluarga saya, begitu juga untuk saudara seiman kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Ustadz ingin menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan tentang keutamaan menghatamkan Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui semuanya dan kita yakini semuanya bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab yang Allah SWT turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Nah, sebelum Ustadz masuk ke materi, Ustadz ingin memberikan sebuah ilustrasi. Anak-anak yang dirahmati Allah, bayangkan pada suatu ketika kalian ingin pergi ke sebuah tempat, namun kalian tidak dibekali oleh orang tua kalian, ataupun mungkin kalian tidak membawa bekal sama sekali. Apa yang akan terjadi di tempat tersebut? Maka kalian akan mengalami sebuah kesulitan. Ya, bayangkan kalian berada di tempat yang baru, tidak mengenal siapapun di sana, dan ternyata kalian tidak membawa apa-apa, uang tidak membawa, bekal tidak membawa, dan lain sebagainya. Maka tentu kalian akan mengalami sebuah kesulitan. Begitu juga halnya ketika kita nanti berada di alam akhirat dan kita tidak membawa bekal apapun, maka kita akan mengalami sebuah kesulitan nantinya. Nah, anak-anakku dirahmati Allah, bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menuju ke alam akhirat? Salah satunya adalah dengan amalan kita membaca Al-Quranul Karim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui ya bahwasanya ketika di hari biasa kita membaca satu ayat dalam Al-Quran atau satu huruf dalam Al-Quran itu ganjarannya adalah 10 kali lipat. Namun di kemuliaan bulan Ramadan ini Allah SWT mengobral pahala itu. Jadi kalau hari-hari biasa kita hanya mendapatkan 10 kali lipat, wallahu alam, kalau di bulan Ramadan mungkin kita bisa mendapatkan 100 kali lipat, 1000 kali lipat, wallahu alam shawab. Kita tidak mengetahui. Namun kita sudah meyakini bersama bahwasanya hari Ramadan itu adalah hari yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak tilawah kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika kita sudah menghatamkan Al-Quran yang kita baca, maka harapan saya janganlah kita merasa puas, ulang kembali dan ulang kembali sampai nanti akhir hayat kita. Karena kita tidak mengetahui kiranya amalan mana yang bernilai pahala di sisi Allah SWT. Anak yang dirahmati Allah, nanti ketika kita berada di alam kubur, yang menjadi penerang kita adalah bacaan Al-Quran kita, ilmu yang kita pelajari dalam Al-Quranul Karim. Ustadz, saya merasa susah untuk bisa membaca Al-Quran. Ustadz, saya merasa susah untuk bisa melafazkan huruf-huruf atau ayat-ayat dalam suci Al-Quran. Anak-anak yang dirahmati Allah, ketika kita mengalami sebuah kesulitan untuk bisa mempelajari Al-Quran, maka kesalahan itu bukanlah dari Al-Quran itu sendiri, namun kesalahan itu datangnya dalam diri kita. Barangkali kita terlalu banyak dosa sehingga kita sulit ya untuk bisa membaca ataupun mempelajarinya. Kenapa seperti itu? Seperti yang sudah tersampaikan dalam surah Al-Qamar, di sini Allah menyebutkan, dan sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran?
Ini tersampaikan dalam surah Al-Qamar ayat 17 dan tersampaikan kembali dalam surah Al-Qamar ayat 22. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diucapkan. Ini adalah janji Allah, anakku. Ya. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran yang tersampaikan dalam surah Al-Qamar ayat 22. Allah mudahkan Al-Quran untuk bisa diucapkan. Nah, ketika kita merasa sulit, ketika kita merasa berat untuk bisa melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, mungkin kita terlalu banyak dosa, maka perlu kita perbanyak lagi istighfar kita, mohon ampun kepada Allah SWT, serta jangan lupa untuk berdoa agar kita semua senantiasa dimudahkan untuk mengamalkan, membaca, mempelajari Al-Quran itu sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di dalam alam kubur nanti Al-Quran akan menjadi sahabat bagi pembacanya. Ya, kalian akan membutuhkan Al-Quran nantinya ketika kalian berada di alam kubur maupun di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, mempelajarinya, mencintai Al-Quran. Tidak hanya untuk diri kita, namun juga untuk keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita. Semoga kita tergolong dalam keluarga yang mencintai Al-Quran itu sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran untuk senantiasa mempelajari dan membaca Al-Quran itu sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kultum saya. Kita akhiri ya kultum pada hari ini dengan membaca hafalatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.